Halo sobat semua, selamat datang di podcast paling asik, tempat kita ngobrol santai tapi tetap penuh manfaat. Yes, ini dia ngaji gaya baru. Nah, gue Kodri bakal nemenin kalian sebagai moderator di obrolan seru kita hari ini. Tapi tentu gue nggak sendiri dong. Gue di sini udah ada kedatangan 3 orang temen gue. Ada Rifki, Rido, dan Haris. Gimana geng kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Nah, buat para pendengar yang lagi stay tune dengar kita, semoga juga dalam keadaan sehat. Oke, hari ini tuh kita bakal bahas sesuatu yang relatable banget buat anak muda zaman sekarang. Apalagi yang pengen tetap relevan, keren, tapi nggak ninggalin nilai-nilai Islam. Nah, topik yang bakalan kita bahas, konsep dan spirit Islam berkemajuan ala Muhammadiyah. Sebelum kita deep dive nih, gue mau tanya deh, kalian tuh pernah ngerasa nggak sih gimana cara ngeblend jadi muslim yang tetap on point di era modern ini? Wah sering banget tuh Kot. Kadang gue kayak gini ya. Kadang mikir gimana caranya kita nggak ketinggalan zaman, tapi juga nggak melenceng dari nilai-nilai Islam yang ada. Setuju bro, soalnya zaman sekarang tuh cepet banget berubahnya. Banyak distraksi yang kadang bikin kita lupa akan hal-hal yang mendasar. Nah, betul banget. Gue rasa keresahan tuh kayak nggak cuman kalian berdua dan kita di sini yang ngerasain, tapi juga dirasain sama banyak anak muda lainnya. Dan untungnya Muhammadiyah tuh punya solusi keren buat kita lewat konsep yang disebut Islam berkemajuan. Menarik nih. Jadi Islam berkemajuan itu semacam konsep panduan hidup zaman sekarang tapi tetap Islami begitu ya. Nah, yes, betul banget. Jadi gini, Islam berkemajuan itu bukan cuma slogan kosong. Ini tuh sebuah mindset yang ngajarin kita gimana caranya jadi muslim yang gak cuma paham agama, tapi masih tetap produktif, kreatif, dan punya impact di masyarakat. Contohnya gimana itu? Nah, contohnya banyak banget, Tris. Kayak misalkan Muhammadiyah tuh terkenal dengan sekolah-sekolah dan universitasnya. Mereka gabungin kualitas pendidikan dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Di dunia teknologi, itu kita juga diajarin buat memanfaatkan kemajuan buat hal-hal positif. Kayak bikin konten dakwah kreatif, buka bisnis digital yang berkah, atau bahkan bikin startup dengan nilai-nilai Islam. Nah, nggak cuman itu, dalam gaya dakwah pun Islam berkemajuan ini ngajarin kita buat fleksibel. Dakwah tuh nggak harus formal di masjid, bisa lewat konten TikTok, Instagram, YouTube, atau podcast yang lagi kita buat kayak gini nih. Yang relate banget buat anak muda. Intinya Islam itu relevan di semua era selama kita kreatif dan adaptif. Jadi intinya Islam berkemajuan itu ngajarin kita buat gak gaptek sama perkembangan zaman, tapi tetap grounded sama nilai-nilai agama ya kan. Nah, tepat banget dok. Konsep ini kayak ngajak kita buat gak cuma jadi pengikut tren gitu, tapi juga pencipta solusi yang islami. Dan gue yakin anak muda kayak kita punya peran penting buat pendorong semangat ini. Wah keren banget sih Kot. Jadi makin penasaran nih buat tahu lebih banyak tentang Islam yang berkemajuan. Nah, sama banget. Gue juga excited nih bakal ngobrol lebih dalam sama kalian. Nah, buat teman-teman yang lagi dengerin, stay tune sampai habis karena bakalan banyak hal menarik yang kita bahas di podcast kali ini. So, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita gas obrolan seru dalam konsep spirit Islam berkemajuan ala Muhammadiyah. Stay tune sampai akhir ya. Nah, Rifki, gue penasaran nih, apa sih yang bikin Islam berkemajuan ini yang istimewa gitu? Gini ya Kot ya. Islam yang berkemajuan itu nggak cuma tentang ini ritual ibadahnya saja, tapi juga tentang memberi manfaat yang luas buat dunia. Contoh jelasnya terdapat di ini Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya kami tidak mengutus kamu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam yang ada. Jadi ini Islam yang benar-benar membawa solusi ya. Nggak cuma di internal umatnya saja. Tepat banget tuh. Contoh nyatanya kayak di rumah sakit Muhammadiyah. Iya. Di situ terbuka buat semua orang tanpa lihat keyakinannya dan jangan lupa fasilitasnya modern banget. Ini baru namanya rahmatan lil alamin. Nah, yang bikin tambah menarik lagi yaitu konsep moderasinya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 143 kita disebut sebagai umatan wasatan.
umat yang adil dan dipilih, yang tidak ekstrim kanan dan kiri. Nah, tadi ngomong-ngomong moderasi nih, Riz. Apa sih contoh konkretnya gitu? Contoh simpelnya nih, ketika ada perbedaan pendapat, Islam ngajarin damai tuh, bukan malah ngajak ribut. Atau di kampus kita UMM, lu nggak cuma diajarin nilai agama doang, tapi juga skill zaman now kayak coding, entrepreneurship, sampai riset teknologi yang canggih. Wah, ini keren sih Rifki. Kayak jadi bukan cuma soal ibadah, tapi juga nyambung ke dunia kerja dan teknologi. Yap, betul banget. Anak-anak UMM bisa jadi ahli coding tanpa ninggalin nilai-nilai agamanya. Inilah Islam yang berkemajuan, iman kuat, manfaat nyata buat dunia. Tapi bro, kayak kenapa konsep kayak gini tuh penting buat zaman sekarang gitu? Karena dunia terus berubah, God. Kalau Islam nggak cuma fokus di tempat ibadah doang, tanpa hadir di bidang pendidikan, teknologi, kesehatan atau lingkungan, kita nggak bakal grow up. Jadi Islam yang berkemajuan itu cara kita jawab tantangan zaman sambil tetap berpegang teguh sama ajaran agamanya. Bener banget. Islam tuh harus bisa menjawab masalah-masalah besar kayak kemiskinan, ketimpangan pendidikan, atau kerusakan lingkungan. Contohnya lagi, Muhammadiyah punya banyak sekolah gratis buat anak-anak yang kurang mampu. Itu kan bentuk nyata Islam kasih solusi nyata. Wah, ini gue makin paham nih. Jadi kita nggak cuma ngomong soal Islam, tapi juga jalani nilai-nilainya buat bantu orang lain. Ya, tepat banget tuh, Kot. Bahkan moderasi yang disebutkan di Al-Quran itu juga bikin Islam yang jadi relevan. Bukan cuma generasi kita, tapi buat generasi masa depan. Kayak program pendidikan di UMM, anak-anak diajar coding, riset, dan entrepreneurship, tapi tetap diajarin akhlak dan nilai-nilai agama yang ada. Oh iya, gue ingat bro, UMM juga ada program lingkungan, kayak bikin inovasi teknologi untuk pengelolaan sampah dan energi yang yang terbarukan. Energi terbarukan. Itu juga bagian dari rahmatan lil alamin kan. Betul banget, Riz. Islam yang maju itu nggak cuma mikirin akhirat doang, tapi juga urusan duniawi. Nabi Muhammad SAW sendiri ngajarin kita buat urusin bumi ini dengan baik. Kalau lingkungan kita sehat, semua orang baik yang muslim dan non muslim juga bisa nikmatin hasilnya. Wah, ini keren sih. Jadi Islam tuh dinamis banget ya, bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi dari Islam itu sendiri. Yap, makanya kita jadi generasi yang nggak cuma ngaji, yang bisa ngaji doang lah, tapi juga ngajinya di. Nah, tadi itu kita udah bahas soal Islam berkemajuan dan dampaknya yang luas. Tapi kalau bicara tentang metodologi atau caranya, kayaknya gue masih penasaran nih, manhajnya gimana sih? Nah, ini pertanyaan bagus, Kot. Manhaj Islam berkemajuan itu fleksibel, tapi tetap terarah. Landasannya kuat, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Jadi kita punya prinsip yang jelas tapi tetap adaptif dengan perkembangan zaman. Contohnya yaitu Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yaghfirillahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Yang berarti kita nggak cuma harus kuat iman doang, tapi juga harus terus belajar dan meningkatkan ilmu. Yap, bener banget tuh, Dok. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bilang kalau seorang hakim beristihad dan benar, dia dapat 2 pahala. Kalau salat, tetap dapat 1 pahala. Jadi istihad itu bukan cuma hak, tapi juga kewajiban. Jangan takut mencoba hal baru selama niatnya baik dan sesuai syariat. Oke, intinya selagi niat kita baik, coba aja dulu gitu ya. Yap. Nah, tapi kalau di zaman sekarang, contohnya apa aja sih? Contohnya banyak banget. Salah satu yang nyata yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah yang berada di Solo. Mereka pakai teknologi radiologi digital terbaru buat diagnosa lebih cepat dan akurat. Pasien dari mana saja yang datang bakal ngerasain manfaat. Itu saja salah satu bentuk
ijtihad Muhammadiyah yang bawa nilai-nilai Islam ke dunia modern. Wah, itu keren sih, Dok. Tapi bukan cuma di bidang kesehatan aja. Di dunia digital juga banyak contohnya. Sekarang kita lihat banyak bisnis e-commerce dan belajar online pun ada. Bahkan kerja di rumah ada juga. Ada yang bilang teknologi itu nggak islami. Itu salah besar. Teknologi itu bukan cuma alat. Kalau kita gunakan buat hal positif, itu akan membentuk kayak istihad modern namanya. Nah, bener banget tuh. Dan lo tahu nggak ini UMM juga punya COE, Center of Excellence. Di situ mahasiswa nggak cuma belajar teori doang, tapi diajak langsung riset praktis yang solutif. Contohnya riset energi terbarukan. Di situ lo bisa bikin inovasi teknologi modern sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Oh ya, ini salah satu keunggulan UMM ya, ada Center of Excellence. Yap. Di mana nanti kita belajar kayak secara praktisi, bukan hanya teori tapi tetap dengan landasan nilai-nilai Islam. Nah, ini tuh kayak juga jadi pelopor lah ya buat solusi masalah-masalah global. Yap, betul banget bro. Dengan Majhat ISI ini, kita bisa terus berinovasi tanpa keluar dari prinsip Islam. Jangan takut jadi generasi kreatif. Selama tujuan kita jelas, bermanfaat bagi umat manusia dan tetap sesuai syariat Islam. Tepat. Islam berkemajuan mengajarkan kita buat kayak relevan di modern tanpa kehilangan nilai spiritual. Wah, ini jadi ngerti sih, kayak Islam berkemajuan ngajarin kita buat nggak cuma hidup tapi juga berdampak, dari pendidikan, teknologi sampai kehidupan sehari-hari. Benar-benar keren banget sih ini. Betul banget bro. Ini bukan cuma soal ngejar sukses duniawi, tapi tetap jalan ke koridor agama. Kombinasi yang solid banget kan. Yap. Dan kunci Islam yang berkemajuan itu inovatif, relevan, dan tetap Islami. Jadi kita nggak cuma survive di situ, tapi juga thrive sambil tetap membawa nilai Islam sebagai landasan kita. Wah, ini tuh kayak seru banget lah ya obrolan kita tentang konsep Islam berkemajuan yang adil. Gua rasa banyak banget insight yang bisa diambil, terutama soal gimana jadi muslim yang relevan di era zaman sekarang. Tapi gak cuma itu aja yang bakalan kita bahas. Nah, nanti kita bakal deep dive lagi mengenai gimana sih caranya dakwah tetap nyambung sama generasi muda dan zaman yang terus berubah. Nah, gue mau tanya nih pendapat kayak gimana sih dakwah yang cocok di era zaman sekarang? Karena kan kita tahu kalau misalkan kayak generasi kita lah, generasi muda disuruh dengerin ceramah berjam-jam itu kan susah ya buat diterapin ke generasi muda kita. Tapi di satu sisi itu sebagai muslim itu kewajiban kita. Gimana tanggapan kalian? Nah, ini topik seru nih, Kor. Dakwah zaman sekarang itu harus nyambung sama kehidupan sehari-hari. Kalau caranya masih kaku dan old school, siapa yang mau dengerin? Quran surat An-Nahl udah ngajarin di ayat 125. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi pendekatannya harus santai dan tetap meaningful. Nah, contohnya kayak gimana tuh, Riz? Gini, contohnya itu anak muda sekarang kan banyak yang nongkrong di dunia digital juga nih. Jadi dakwah harus masuk ke dunia mereka. Bikin konten TikTok, Instagram, YouTube pun. Misalnya, lo bikin tips kayak hidup lebih baik, small acts of kindness, atau bahkan humor Islami yang relatable. Pesannya tetap nyampe, tapi nggak kayak menggurui. Nah, ya. Betul banget, Riz. Gue sendiri sering banget lihat akun-akun dakwah itu yang kreatif, berisi video singkat tapi tetap lucu gitu. Atau meme Islami yang ngakak tapi tetap menyentuh, itu lebih gampang terhubung dengan pesan yang disampaikan orang-orang. Persis. Dakwah modern itu harus fun, tapi juga tetap kayak impact gitu. Impactnya terasa. Lihat aja Ustadz Adi Hidayat. Kontennya simple. Bisa diakses kapan saja di YouTube, di TikTok pun. Dan bahasanya mudah dipahami. Jadi kita sebagai anak muda pun gampang dengan pesan-pesan yang disampaikan. Yang gak kerennya lagi, dakwah itu gak cuma buat muslim aja, tapi bisa buat semua orang dengan nilai universalnya. Contohnya sendiri itu terkait nilai kejujuran, kerja keras, atau tolong menolong. Itu kan pesan yang dapat semua orang terima tanpa terkecuali. Iya. Wah, ternyata tuh kayak dakwah fleksibel banget lah ya. Dari masjid sampai video pendek di TikTok.
itu semua bisa jadi media buat nyebarin pesan-pesan positif. Iya, betul. Intinya dakwah itu nggak harus selalu serius. Selama prinsip Islam nggak dilanggar, cara penyampaiannya juga bisa disesuaikan. Yang penting pesannya sampai ke hati audiens. I see. Jadi kayak kuncinya itu kreatif dan relevan lah ya. Gue jadi makin semangat buat belajar bikin konten dakwah nih. Mana tahu jadi pengganti Ustadz Hadi Hidayat ya kan. Amin, amin. Nah itu dia semangat Islam berkemajuan. Bukan cuma bicara soal iman, tapi juga cara menyampaikan ke dunia yang tentu berubah. Dakwah modern itu seni, bro. Oke, dari tadi tuh kita bahas banyak tentang dakwah modern yang relevan dan kreatif. Tapi gue jadi mikir nih, kayak dakwah aja nggak cukup loh kalau Islamnya sendiri nggak adaptif sama perkembangan zaman. Kalian pada setuju nggak? Wah menarik nih Kot. Di Islam itu ada yang namanya tajdid. Tajdid atau pembaruan itu memang inti dari Islam yang dinamis. Nabi Muhammad sendiri bilang Allah akan mengutus pembaruan agama di setiap 100 tahun. Jadi pembaruan itu sebenarnya bagian dari ajaran Islam. Wah ini gue baru nggak nih. Jadi Islam tuh udah dari dulu ngajarin soal pentingnya pembaruan ya. Betul Kot. Contoh paling nyata itu Muhammadiyah. Mereka nggak cuma fokus di dakwah, tapi juga di pendidikan. Dulu mungkin kita fokus ngaji dan hafalan aja. Sekarang Muhammadiyah gabungin ilmu agama sama ilmu modern. Misalnya di Muhammadiyah Boarding School di Jogja. Di sana lulusannya nggak cuma hafal Al-Quran, tapi juga bisa coding dan ngerti teknologi terkini. Bener banget Rafis. Gue pernah lihat sendiri itu sekolah itu ngajarin coding sebagai bagian dari kurikulumnya. Itu termasuk strategi yang keren buat nyiptain generasi muda yang siap bersaing di dunia kerja, tapi tetap punya fondasi agama yang kuat. Wah ini keren banget sih, kayak coding itu masuk ke kurikulum ya. Jadi pembaruan itu nggak cuman bikin Islam relevan, tapi juga ngebantu umat Islam ini tetap kompetitif. Betul banget kok. Islam itu nggak pernah tertinggal kok. Kalau kita mau adaptif dan kreatif, kita tetap bisa relevan di tengah arus modernisasi. Contohnya itu Muhammadiyah punya program riset terkait energi terbarukan. Itu bentuk nyata bagaimana kita itu nggak cuma pandai ngomong, tapi juga pandai terkait melakukan pembaruan yang solutif buat masalah dunia. Nah itulah kenapa tajdid itu penting. Bukan berarti kita merubah prinsip dasar Islam, tapi kita menyesuaikan metode dan cara penerapan biar sesuai dengan kebutuhan zaman. Ini yang bikin Islam selalu relevan di setiap zaman. Nah kuncinya penyesuaian ya. Jadi Islam itu nggak cuma adaptif tapi juga visioner. Tajdid bikin kita bisa ngejawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitas dari Islam sendiri. Betul banget Hot. Itu bukti nyata kalau Islam itu nggak statis tapi dinamis. Kita bisa maju tanpa kehilangan prinsip agama. Kuncinya itu tetap kreatif sambil pegang nilai teguh syariat Islam. Dan ini juga jadi tugas kita sebagai generasi muda, bro. Kita yang harus terus bergerak maju, jadi agen perubahan yang membawa Islam ke arah yang lebih baik dan relevan. Nah Rafli, kalau ngomongin soal ilmu, ini lu punya pandangan apa nih tentang ilmu sendiri? Pandanganku itu ilmu itu kunci kemajuan. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 Allah mengajarin kita buat ikra alias bacalah. Islam dari awal itu sudah menghargai ilmu banget. Muhammadiyah itu paham soal itu, makanya Muhammadiyah itu mendirikan banyak universitas yang tidak hanya fokus ke ilmu teori tapi juga ilmu aplikatif, kayak terkait riset energi terbarukan. Bener banget, kayak di kampus kita UMM, dosen-dosen gak cuma ngajarin teori tapi juga riset praktis yang nyelesain masalah nyata, kayak bikin teknologi energi hijau. Itu gak cuma nambah pengetahuan tapi juga langsung dipakai buat ngatasin tantangan global. Betul banget sih, Travis. Contohnya itu riset energi terbarukan. Selain ramah lingkungan, ini juga sesuai dengan nilai Islam yang mengajarkan kita buat jadi khalifah di muka bumi. Jadi ilmu yang dikembangkan gak cuma benar-benar sekedar teori, tapi juga solusi buat dunia nyata. Nah jadi ilmu yang dikembangkan di Muhammadiyah gak cuma buat teori tapi juga benar-benar ngasih solusi buat tantangan global saat ini. Betul, itu namanya ilmu berkemajuan. Gak cuma bikin pinter, tapi juga bermanfaat buat orang banyak. Ilmu yang berkemajuan itu gak cuma berkembang, tapi juga memberi dampak positif buat masyarakat luas. Kalau ngomongin soal dampak positifnya ya, itu pun salah satu bentuk ya tajdid dalam ilmu pengetahuan. Tajdid yang dimaksud bukan hanya sekedar
bukan hanya sekedar pembaruan dalam hal-hal ideologi ataupun praktek keagamaan. Tapi dalam cara ini kita berpikir bahwa bertindak dalam mengembangkan ilmu itu sangat penting. Setuju, Riz. Tajdid itu enggak hanya ada dalam bidang agama, tapi juga harus masuk dalam cara bagaimana kita melihat dan menyelesaikan masalah dunia. Misalnya sendiri itu teknologi dan sains. Tajdid itu berarti menciptakan solusi yang lebih relevan pada kebutuhan zaman yang sedang berlangsung. Wah, jadi tajdid ini emang berhubungan langsung sama ilmu berkemajuan ya. Dengan cara kita berinovasi, terus mencari cara baru untuk menghadapi tantangan zaman, kita nggak hanya maju, tapi juga memenuhi tanggung jawab sosial. Iya, dan itu juga yang bikin Muhammadiyah terus berkembang. Mereka nggak pernah berhenti untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, baik di bidang pendidikan, ekonomi, sosial. Itu jadi kunci mereka biar bisa terus bermanfaat bagi masyarakat. Kalau soal ngomongin tajdid nih, nggak bisa lepas dari pemikiran yang terbuka dan siap menerima perubahan, karena ilmu itu terus berkembang dan kita pun harus menyiapkan diri dengan pengetahuan yang baru dan yang lebih relevan. Wow, ini paham banget sih jadinya. Jadi sejatinya tajdid dan ilmu itu saling melengkapi. Nah, ilmu yang harus berkembang memberikan kita alat untuk mengimplementasikan tajdid dalam kehidupan. Dan sebaliknya, tajdid mengajarkan kita untuk selalu adaptif dengan perubahan. Ini yang bikin kita nggak cuma maju secara individu, tapi juga sebagai umat yang bermanfaat bagi dunia. Nah, itu dia Khot. Dengan cara kita terus belajar dan berinovasi serta menjaga nilai yang ada, kita bisa memastikan bahwa ilmu yang kita kembangkan bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi juga untuk kebaikan umat dan dunia. Jadi, ilmu itu bukan cuma buat pinter-pinteran aja ya, tapi juga untuk memajukan masyarakat dan menjawab tantangan global dengan solusi-solusi nyata. Tajdid dan ilmu itu harus berjalan seiringan. Betul banget. Dan kita sekarang harus jadi bagian dari perubahan itu. Wah, ini gue makin kagum sih sama cara dakwah modern yang kita bahas tadi. Dakwah nggak harus kaku tapi tetap meaningful dan kreatif. Dan juga bagaimana tadi tajdid tidak hanya di agama saja, tapi di ilmu sains dan teknologi itu juga ada tajdid. Bener banget sih kok. Bener banget. Nah, kalau kita ngomongin tentang amal ini, menurut lu gimana, Bil? Kan ilmu aja nggak cukup ya kalau nggak diikutin dengan amal yang nyata. Ya bener banget Kot. Amal itu sebenarnya bentuk implementasi dan ilmu yang kita punya. Kalau kita lihat di Quran surat Al-Maun ayat 1-3 yang artinya Allah mengajarkan kita untuk membantu orang yang membutuhkan seperti anak yatim dan orang miskin. Nah ya Bil, amal itu nggak cuma niat baik, tapi juga harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Muhammadiyah misalnya enggak bicara soal amal, tapi benar-benar menjalankan berbagai program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi kayak amal tuh nggak cuma teori, tapi lebih ke ketindakan nyata yang memberikan impact lah ya. Persis. Ambil contohnya program Lajismu. Bagi yang nggak tahu, Lajismu itu lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah. Lajismu itu fungsinya mengelola zakat yang memberikan umat Islam dan menyalurkan kepada yang membutuhkan. Tapi nggak hanya bagi-bagi zakat sih, mereka juga menjalankan berbagai program seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Zakat yang dikumpulkan nggak cuma untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tapi juga membangun keberlanjutan bagi mereka yang kurang mampu. Wah, jadi bukan hanya sekedar memberi, tapi juga memberi solusi untuk kualitas hidup mereka gitu. Betul banget Kot. Salah satu program pendidikan dari Lajismu itu membantu anak-anak dan keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Mereka nggak cuma kasih uang, tapi juga memberikan akses pendidikan yang lebih baik. Pendidikan penting karena merupakan salah satu cara untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu ada bantuan di bidang kesehatan. Misalnya jika ada yang sakit dan nggak mampu bayar rumah sakit, Lajismu akan membantu menutupi biaya pengobatan. Bahkan mereka juga punya program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan untuk ibu rumah tangga atau pemuda yang ingin belajar bisnis. Dengan cara ini mereka nggak cuma diberikan bantuan, tapi juga dibekali keterampilan untuk mandiri gitu sih. Jadi bukan bantuan kayak sesaat,
tapi juga memberi bekal untuk masa depan. Ini tuh contoh dari amal yang aplikatif sih. Iya, dan lebih kerennya lagi, semua program amal ini sangat sesuai dengan konsep Islam berkemajuan di zaman sekarang ini. Kita nggak hanya membutuhkan donasi yang sifatnya sementara, tapi kita juga butuh solusi jangka panjang yang memberikan dampak lebih besar. Nah itu tadi, dengan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan yang dilakukan oleh Lajismu, mereka nggak cuma membantu orang miskin di dalam jangka pendek saja, tapi juga memberi peluang bagi mereka untuk mengubah nasib di masa depan. Wah, ini tuh benar-benar sesuai dengan ajaran Islam ya. Memberi, membantu sesama, dan berbuat baik. Muhammadiyah nggak cuma bicara tentang amal, mereka memberi arah agar orang yang dibantu ini bisa berkembang dan terus mandiri. Betul banget. Amal itu bukan hanya soal memberi, tapi juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berkembang, memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi itu. Seperti memberi kail, bukan ikan, dan kita membantu mereka untuk bisa menangkap ikan itu sendiri. Keren banget sih jadi amal bukan hanya soal memberi, tapi juga tentang menciptakan peluang yang besar untuk orang lain. Dengan program Muhammadiyah seperti Lazismu tadi ya, kayak mereka benar-benar menjalankan konsep Islam berkemajuan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Ya bener banget Kot. Dalam Islam yang penting itu bukan hanya niat, tapi juga aksi yang membawa perubahan. Dan dengan program-program amal seperti ini, Muhammadiyah udah membuktikan kalau mereka nggak cuma berbicara tentang amal, tapi juga beraksi untuk kebaikan umat. Oh, ini tentang umat ya. Kalau ngomongin soal pelayanan umat, menurut lo gimana sih cara biar semua orang tuh ngerasa diterima gitu? Pelayanan umat itu harus inklusif bro, nggak boleh ada yang dibedakan. Dalam Quran surat Al-Hujarat ayat 13, Allah menyatakan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi pelayan itu harus adil dan tanpa memandang agama, suku atau status sosial. Semua orang harus mendapatkan perhatian yang sama. Wah, benar banget tuh. Kayak berarti pelayanan umat itu harus adil dan nggak pilih-pilih ya. Nah itu dia. Contohnya bisa kita lihat di rumah sakit Muhammadiyah ya. Mereka nggak pernah pilih-pilih pasien. Mau lo muslim mau non muslim, kalau lo butuh bantuan mereka siap nolong dengan profesional tanpa diskriminasi. Itu keren banget karena sesuai dengan nilai Islam yang ngajarkan kita untuk memberi yang terbaik kepada siapa aja. Jadi mereka nggak cuma bantu orang yang seagama doang. Ini kayak gokil sih. Ya bro, di zaman sekarang yang masyarakatnya makin beragam, rumah sakit Muhammadiyah jadi bukti nyata kalau pelayanan itu harus universal. Mereka nggak cuma fokus ke pengobatan fisik saja, tapi juga peduli dengan kebutuhan emosional dan psikologis pasien. Jadi siapapun yang datang ke sana pasti merasa dihargai dan diterima aja adanya. Pelayanan tuh mereka nggak cuma soal obat ya, tapi juga bikin pasien ngerasa aman dan nyaman. Betul banget Dri. Dalam Islam berkemajuan yang kita diajarkan untuk saling menghargai kan dan memberi yang terbaik untuk semua orang. Prinsip ini bikin kita nggak ekstrim, tapi justru relevan dengan dunia modern yang kompleks ini. Jadi rumah sakit Muhammadiyah ini tuh kayak bisa jadi role model ya buat pelayanan umat yang inklusif. Bisa banget bro. Mereka nggak cuma memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga membangun harmoni di masyarakat dengan prinsip moderasi Islam. Orang-orang yang datang ke sana nggak cuma untuk sembuh, tapi juga dapat pengalaman positif yang dibikin mereka merasa dihargai di sana. Wah, ini bisa jadi inspirasi lah ya buat layanan di bidang lain juga, bukan cuma di kesehatan. Tepat banget Kot. Intinya tuh pelayanan umat itu tentang bagaimana kita membantu orang dengan tulus tanpa memandang siapa mereka, dan ini yang bikin konsep Islam berkemajuan relevan banget untuk diterapkan berbagai aspek kehidupan kita. Nah, kita udah ngobrol panjang lebar soal amal dan pelayanan umat. Nah, sekarang gimana sih menurut lo Bil masa depan Islam berkemajuan? Aku sangat optimis sih bro. Kalau kita sebagai generasi muda benar-benar paham dan menjalankan konsep ini, kita bisa jadi agen perubahan yang nggak cuma berkata teori tapi juga beraksi nyata. Islam berkemajuan itu kan tentang mengadaptasi nilai agama supaya tetap relevan dengan tantangan zaman. Kalau kita bisa implementasikan prinsip ini di sekolah, kampus, kerja, bahkan di media sosial, aku yakin dunia bakal jadi tempat yang lebih damai dan maju.
Jadi ini kita sebagai anak muda nih punya peran besar ya untuk ngajak dunia jadi lebih baik. Actually bro, di zaman sekarang banyak banget tantangan. Ada pergerakan budaya, teknologi yang semakin canggih, hingga isu sosial yang kompleks. Tapi kita bisa jadi agen perubahan yang nggak cuma ikut arus, tapi justru mengarahkan arus tersebut. Nah, betul banget tuh Bill. Prinsip Islam berkemajuan bisa kita terapkan agar kita nggak hanya sekedar eksis, tapi juga membawa dampak positif. Nah, gimana tuh Bill? Kayak maksudnya nggak cuman ikutin arus, tapi mengarahkan arus. Gampang banget sih, misalnya dengan adanya tantangan teknologi, kita yang mengarahkan teknologi itu, bukan teknologi yang mengarahkan kita. Kita bisa bikin konten yang berbicara tentang nilai-nilai Islam yang mengajarkan kasih sayang, empati, dan keseimbangan hidup. Kita angkat ke dalam obrolan ini, jadi kita nggak cuma ngomongin agama, tapi juga memberikan solusi nyata buat mereka yang sedang berjuang. Jadi Islam berkemajuan ini bisa jadi tools untuk semua orang, gak cuman buat umat muslim aja. Tepat, Islam berkemajuan itu tentang bagaimana kita hidup sesuai dengan nilai agama sambil tetap relevan dengan tantangan zaman. Di dunia kerja misalnya kita bisa terapkan etika Islam yang fokus pada kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Jadi kita nggak cuma pintar tapi juga punya karakter kuat yang bisa diandalkan di masa depan. Oh ini tuh keren banget sih Bill. Jadi intinya kita sebagai generasi muda itu jadi pionir Islam berkemajuan yang gak cuman mereka sendiri, tapi juga memberikan manfaat besar buat masyarakat luas. Betul banget kok. Kalau kita paham prinsip ini, kita bisa jadi generasi yang gak cuma punya ilmu dan skill, tapi juga punya tanggung jawab sosial tinggi. Mulai dari hal kecil, seperti cara kita berbicara di media sosial, sampai kebijakan besar. Semuanya bisa kita bawa ke arah lebih baik dan damai. Wah ini seru banget sih obrolan kita kali ini, dan gak terasa ini udah mau akhir dari podcast kita. Semoga semua yang dengerin ini bisa dapetin insight baru dan makin semangat untuk jadi bagian dari gerakan Islam berkemajuan. Beri aplaus dulu dong buat kita semua. Oke, jangan lupa share, follow, dan kasih rating geng. Karena makin banyak yang denger, ini makin banyak juga yang bisa kita ajakan buat nyebarin vibe positif ini. Terus jadi pribadi yang impactful, bawa kebaikan, dan jangan takut untuk terus beraksi. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Stay impactful and see you in the next episode. So. So.